Ratu. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9 dan teman-teman Komisi 9, baik yang hadir fisik maupun virtual, Mitra Komisi 9, Diryankes, Dirfalmalkes, BPJS Kesehatan, LKPP, Gakes Lab, Formas, GP Farmasi, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Saya mungkin fokus kepada penanganan COVID-19 ya, terkait dengan ketersediaan obat dan alkes dalam penanganan COVID-19. Saya ingin mendalami pada penjelasan dari Dirfalmalkes, yaitu pada halaman 10 ya. Nah, di sini saya berikan apresiasi terkait dengan ketersediaan obat di masa pandemi ya, bahkan stok obat yang masih cukup tersedia sampai dengan bulan September ya. Ini sangat baik sekali dalam rangka penanganan COVID-19 karena sampai hari ini COVID-19 belum berakhir. Yang kedua, terkait dengan beberapa obat yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, ini kita melihat bahwa ada keberpihakan ya terhadap obat-obat dalam negeri ya. Di sini cukup banyak ya, walaupun masih ada obat-obat yang memang masih diproduksi di luar negeri. Dan yang ketiga, ini khusus terkait dengan obat COVID-19. Saya mendapat informasi dari beberapa kawan ya, bahkan beberapa dari sejak Januari yang lalu tahun 2021 itu saya mendapat telepon dari seorang teman bahwa sangat membutuhkan yang namanya Gamaras ya. Sedangkan sejak Januari ternyata terjadi kekosongan ya obat Gamaras ya. Nah, saya tanya, obat Gamaras memang sangat diperlukan. Ya Bu Ratu, kalau obat ini ada mungkin pasien bisa selamat. Dan ternyata setelah saya cek ke seluruh distributor, ternyata memang sudah kosong sejak Januari. Sehingga memang selang beberapa hari teman saya harus meninggal ya, karena tidak bisa mendapatkan Gamaras. Nah, di sini terkait dengan beberapa obat yang untuk penanganan COVID-19, saya tidak menemukan. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira seperti apa pendapat dari Kemenkes terkait dengan Gamaras? Apakah memang Gamaras ini bisa untuk penanganan COVID-19 atau tidak? Dan bagaimana dengan ketersediaan dari obat Gamaras? Ya, karena memang ini sudah terjadi kekosongan secara nasional itu sejak bulan Januari. Ya, kosong, bahkan kemarin pun di bulan Juli saat pandemi di gelombang kedua itu sangat tinggi, itu juga sangat kosong ya Gamaras. Mungkin kalau Ibu Neti tadi mengatakan bahwa ya Gamaras mungkin kebutuhan Gamaras bisa ditanggung oleh JKN, tapi bagi saya ketersediaan Gamaras dulu gitu ya. Kadang-kadang orang punya duit pun Gamaras tidak ada. Nah, ini bagaimana ya Kementerian Kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat-obat di masa pandemi. Nah, ini mungkin terkait Gamaras. Berikutnya Bu ya, ini ada aspirasi dari Dapil. Ternyata di Dapil saya itu terjadi kekosongan vitamin ya. Jadi baik dari tenaga kesehatan maupun dengan teman-teman pasien yang isoter itu juga sangat kurang ya, vitamin C dan vitamin D. Mereka sempat menyampaikan kepada saya, mohon Bu Ratu kami dibantu sehingga ada vitamin C dan vitamin D di daerah. Nah, ini juga saya kepada GP Farmasi ya. Mungkin sama pertanyaan saya terkait dengan Gamaras. Bagaimana pandangan dari GP Farmasi ya terkait dengan obat Gamaras? Karena memang pada penjelasan dari GP Farmasi di halaman 4 terkait dengan analisa fakta kebutuhan obat COVID di di masyarakat, ini juga tidak ada ya, obat Gamaras tidak tersedia di sini. Nah, ini bagaimana pendapat ya, tanggapan dari GP Farmasi terkait dengan obat Gamaras? Ini saya butuh penjelasannya. Baik, terima kasih. Demikian pimpinan.